Selamat malam, kembali lagi bersama saya Agil Barki Muhammad dari PPI 4C. Saya akan menjelaskan dari apa yang kemarin kita pelajari pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Langsung saja ke materinya dari kelompok 4, yaitu rubrik merupakan bagian dari kepala karangan ruang tetap baik yang terdapat dalam surat, kabar maupun majalah. Subrubrik adalah bagian-bagian yang lebih spesifik dalam suatu rubrik. Mereka membagi topik atau tema rubrik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih terinci, membantu pembaca untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah. Kemudian, judul adalah identitas berita. Tanpa judul berita, sehebat apapun tidak ada artinya. Judul berita sangat mendasar dilihat dari dua sisi kepentingan. Sisi pertama, bagi berita itu sendiri tanpa judul, ia adalah suatu yang anonim, tak dikenal, abstrak sehingga tak akan bicara apa-apa. Ia tak mampu memberi pesan, komunikasi adalah pesan. Kedua, bagi halayak membaca. Kemudian ke fungsi dan jenis-jenis judul berita. Yang pertama, fungsi judul berita ada 4 fungsi, yaitu bagian A untuk menarik minat pembaca, bagian B merangkum isi berita, bagian C melukiskan suasana berita, bagian D menyerasikan perwajahan surat kabar. Kemudian jenis-jenis berita. Yang pertama ada exaggeration, teasing, inflammatory, formatting, bait and switch, wrong, ambiguous, dan grafik. Kemudian syarat judul berita. Judul berita yang baik harus memenuhi 7 syarat, yaitu yang pertama provokatif, yang kedua singkat dan padat, yang ketiga relevan, yang keempat fungsional, yang kelima formal, yang keenam representatif, yang ketujuh merujuk pada bahasa baku, yang kedelapan spesifik. Kemudian ke teras berita merupakan paragraf pertama dalam struktur penyajian berita di media massa. Teras berita biasanya membuat berita penting dari berita dan membuat unsur 5W1H. Teras berita juga menjadi perhatian utama setelah judul, sebab teras berita sebagai pengarah berita yang merupakan salah satu faktor pertimbangan pembaca untuk mengikuti berita itu atau tidak. Kemudian ke jenis-jenis teras. Jenis-jenis teras di sini ada 6. How lead, what lead, when lead, where lead, why lead, how lead, sama saja seperti 5W1H. Namun di sini tertuju pada teras berita, lead. Kemudian langsung kesimpulannya. Yang pertama, rubrik merupakan bagian dari kepala karangan atau ruang tetap baik yang terdapat di dalam surat kabar maupun majalah, sedangkan subrubrik adalah bagian-bagian yang lebih spesifik dalam suatu rubrik. Ada 7 langkah strategis dalam menentukan rubrik dan subrubrik pada koran, yaitu identifikasi topik utama, membagi topik, memperhatikan minat pembaca, menyesuaikan isi harian, mempertimbangkan keterkaitan isi, dan fleksibilitas. Yang kedua, judul adalah identitas berita. Pada teks berita, judul merupakan bagian terpenting dari berita yang membuat tentang kejadian apa yang dibahas atau disampaikan. Hal ini dikarenakan sebelum masuk pada isi berita, biasanya pembaca akan melihat judul beritanya terlebih dahulu. Judul berita yang baik harus memenuhi 7 syarat, yaitu provokatif, merujuk pada bahasa baku, representatif, formal, fungsional, relevan, singkat dan padat, serta spesifik. Yang ketiga, teras berita. Teras berita merupakan paragraf pertama dalam struktur penyajian berita di media massa. Teras berita biasanya membuat berita penting dari berita dan membuat unsur 5W1H. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dalam kegiatan yang digelar di Jakarta 15 Oktober 1977 menjelaskan secara rinci dalam 10 pedoman penulisan teras berita, yaitu pokok terpenting, ringkas, mudah dimengerti, perlengkapan di badan berita, mengutamakan unsur apa,
mulai dengan unsur siapa, unsur waktu, when jarang digunakan di awal, urutan sama dengan tempat atau waktu, unsur dalam badan berita, dan teras kutipan. Yang keempat, diksi atau pilihan kata merupakan ketetapan seseorang dalam memilih dan menggunakan kata sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada dua persyaratan utama dalam diksi, yaitu ketetapan pemilihan kata dan kesesuaian pemilihan kata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Goodbye.